Selamat malam Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga semua kita ada tetap di dalam naungan damai sejahtera Allah. Kita bertemu lagi di dalam syafaat malam. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Ia tinggal di sebuah desa. Ia punya iman yang sederhana, yaitu prinsip ada bagiannya, ada bagian Tuhan. Bagiannya dalam melakukan dengan sebaik-baiknya apa yang ia bisa perbuat. Nah, suatu kali setelah ia berhasil mengumpulkan sejumlah uang, petani ini pergi membeli seekor kuda jantan. Ketika petani ini kembali membawa kudanya, tetangga-tetangga berdatangan. Mereka mengatakan, "Aduh, kamu hebat sekali, sekarang kamu bisa punya seekor kuda yang bisa membantu kamu untuk bekerja." Petani itu tersenyum dengan rendah hati. Dia mengatakan, "Semua anugerah Tuhan." Setelah ia membuatkan kandang, pagar yang kokoh, maka petani itu merawat kuda tadi. Tidak lama, mungkin sekitar sebulan, tiba-tiba suatu malam kuda itu melarikan diri. Esok harinya ketika para tetangga mengetahui hal itu, mereka berdatangan dan mereka mengatakan, "Kasihan amat kamu, belum lama punya seekor kuda, sekarang ia sudah melarikan diri." Petani tadi meyakini dia sudah melakukan yang sebaik-baiknya, membuatkan kandang, pagar yang kokoh. Kalau kuda itu masih melarikan diri, ia tidak bisa apa-apa. Maka ia kembali senyum dan mengatakan, "Semua anugerah Tuhan." Selang beberapa minggu, suatu malam petani ini terbangun karena ada suara riuh di depan rumah. Ketika ia keluar, ia mendapati ternyata kuda itu kembali dan membawa seekor kuda betina. Sekarang ia punya 2 ekor kuda. Esok hari kembali tetangga-tetangga berdatangan dan mereka mengatakan, "Kamu beruntung sekali, sekarang kamu punya 2 ekor kuda." Petani itu kembali senyum dan mengatakan, "Semua anugerah Tuhan." Beberapa hari kemudian, anak tunggal petani ini, anak lelaki, belajar menunggang kuda. Hari pertama, kedua, ketiga, semua lancar. Hari keempat, entah mengapa, kuda itu melonjak-lonjak, anak itu terlempar dan terinjak, pangkal pahanya remuk. Dan sejak itu, anak itu cacat. Tetangga-tetangga berdatangan lagi dan mereka berkata, "Kamu ini sial sekali, punya anak cuma 1 dan sekarang anakmu menjadi cacat gara-gara kuda itu." Petani ini dia kembali dengan senyum mengatakan, "Semua anugerah Tuhan." Beberapa bulan kemudian datang sepasukan tentara ke desa itu. Mereka memaksa semua pemuda yang ada dalam keadaan sehat harus ikut milisi karena negeri mereka sedang berperang dengan negeri tetangga. Maka semua pemuda di desa itu dibawa, kecuali anak petani tadi. Ia tidak dibawa karena ia cacat. Tetangga-tetangga kembali berdatangan sambil menangis. Mereka mengatakan, "Betapa beruntungnya kamu karena anakmu cacat. Kami semua kehilangan anak-anak kami." Petani tadi kembali berkata, "Semua anugerah Tuhan." Menurut Anda, petani dalam kisah tadi, dia menyerah atau berserah? Buat saya, petani itu mempraktikkan apa yang dimaksud dengan berserah. Berserah berarti mempercayakan seluruh diri, seluruh hidup ke dalam tangan Tuhan. Berserah bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Melakukan apa yang menjadi bagiannya, tetapi di dalam keyakinan akan pemeliharaan Tuhan, orang lalu berani untuk menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7? 1 Petrus 5 ayat 7, saya bacakan demikian. "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu."
Kata serahkanlah di dalam bahasa aslinya sangat kuat. Secara harfiah dia berarti lemparkanlah. Bukan cuma sekedar menyerahkan. Melemparkan berarti kita juga berarti berani untuk melemparkan diri kita. Mempercayakan diri kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan tanpa mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Itu berserah. Mari kita berserah kepada Tuhan. Kita serahkan kekhawatiran kita kepadanya. Tapi jangan menyerah. Amin. Mari kita bersyafaat. Dengan sepenuh hati, biarlah masing-masing kita mendoakan pokok-pokok di dalam syafaat ini. Bapa di sorga, kami datang lagi di dalam syafaat kami. Pertama, kami mau berdoa untuk orang-orang yang sedang menanggung beban yang sangat berat di dalam hidup mereka, baik itu karena terpapar virus corona, ataupun orang-orang yang terdampak secara perekonomian karena pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada di antara mereka yang sudah ada pada titik di mana mereka hampir-hampir menyerah. Bagi mereka kami berdoa supaya Engkau yang meneguhkan mereka, supaya mereka mau berserah hanya kepadamu, tetapi tidak menyerah di dalam keadaan yang memang sedang menekan, situasi yang memberatkan ini. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi keluarga-keluarga yang anggota keluarganya ada yang terjangkit oleh virus corona, mereka yang harus menjalani isolasi entah di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka karena ada anggota keluarga yang meninggal akibat COVID-19. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga mengucap syukur bersama dengan orang-orang yang telah dinyatakan sembuh setelah sempat terpapar oleh COVID-19. Kami bersyukur untuk para tenaga medis yang bekerja keras untuk merawat mereka, untuk menolong mereka. Kami berdoa memohon pemeliharaan Tuhan bagi para tenaga medis ini, juga keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan juga seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan tetap menyertai kita.